Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu penjelasan dari kitab Tauhid. Taib, kita masih berada di dalam judul dari kitab ini, yaitu kitab Tauhid. Beliau menjelaskan beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ayat yang kedua, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya, seruan mereka sembahlah Allah dan jauhi taghut. Maka ini menunjukkan, ya, bahwa kewajiban yang paling wajib diketahui dan dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah adalah seputar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seputar tauhid. Dan kita sudah jelaskan kaidah agung yang datang dari, dinukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya, ya, disebutkan bahwa kullu ma warada minal qur'ani minal ibadati fa ma'nahu at-tauhid. Setiap kata-kata yang datang dari ayat Al-Qur'an, kata-kata ibadah, maka itu maknanya adalah tauhid. Ya, maknanya adalah tauhid. Jadi, ya, ini adalah min aujabi al-wajibat, kewajiban yang paling wajib. Tapi kemudian masih keterangan Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, wallahu taala khalaqa ats-tsaqalaini liya'buduhu faminhum man fa'ala wa minhum man asyraka wa kafara, kama qala Allah taala fi hadhihi al-ayah, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, dan Allah taala menciptakan dua makhluknya, maksudnya di sini ats-tsaqalain, jin dan manusia, liya'buduhu, agar mereka beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man fa'ala, maka di antara mereka ada yang melakukan, maksudnya di antara mereka ada yang taat, ada yang beribadah. Wa minhum man asyraka wa kafara, dan di antara makhluk ini ada yang musyrik dan ada yang kufur. Ya, ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Ya, ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang tidak berhak mendapat, sebagaimana yang telah kita terangkan di pekan lalu. Ya, manusia hanya dua golongan. Ada yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang disesatkan. May yudlilillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah, dan siapa yang diberi hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Baik, ini keadaan manusia. Jadi walaupun Allah memerintahkan menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tapi di antara mereka ada yang taat dan di antara mereka ada yang kufur. Sebagaimana firman Allah dalam ayat,
Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu. Di antara mereka ada orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada orang-orang yang berhak atasnya mendapat kesesatan. Iya. Jadi Allah itu maha adil. Ya, ada orang disesatkan, bukan Allah zalim kepada hamba yang sesat tersebut, tapi memang dia berhak untuk sesat. Ya, karena kadang ada pintu-pintu hidayah yang datang silih berganti kepadanya, tapi dia tolak. Ya, dia tolak. Demikian pula ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar ditaati atas izin Allah. Bayana anna hikmata rabbi fi khalqil jinni wal insi la taqtadi anna kullan yaf'alu ma khalaqa lahu wa ursilatir rusul li ajlihi wa li hadhihi al hikmatu ahlakallahu man lam ya'budhu wahdah wa lam yaqbal ma ja'at bihi rusulah wa syara'a qitalahum li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa atba'ahu faminhum man ata'a wa humul aqallun wa minhum man asa wa humul aktsarun. Ya, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya hikmah penciptaan jin dan manusia. Ya, Allah menyebutkan apa hikmah diciptakannya makhluk di atas muka bumi ini, terutama jin dan manusia. Ya, tidak lain kecuali beribadah. Tapi bukan artinya, kata beliau, la taqtadi anna kullan yaf'alu ma khalaqa lahu. Ya, tidak mengharuskan ya anna kullan, setiap dari manusia itu yaf'alu, dia melakukan apa yang merupakan tujuan dia dicipta. Wa ursilatir rusul li ajlihi, apa yang merupakan tujuan para rasul itu diutus karenanya. Ya, ini sudah kita jelaskan ya. Jadi masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yaitu penting memahami supaya kita tidak salah paham seputar takdir. Iya. Jadi kehendak atau masyiatullah, kehendak Allah itu ada dua. Iya. Ada apa kemarin? Kauniyah dan syari'iyah. Ada kauniyah, ada syari'iyah. Ya, kauniyah itu yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Kauniyah. Ya, kalau syari'iyah, kehendak Allah yang syari'iyah itu berkaitan tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syari'iyah yang berkaitan dengan Allah yang cintai, ini kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Paham? Kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Sekarang perhatikan ayat yang kemarin kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Iya, maunya Allah menciptakan makhluk ini supaya apa? Supaya beribadah. Itu kan keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Paham ya? Tapi ternyata apakah semua hamba beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Berarti tidak terjadi kan? Di antara manusia ada yang kafir, di antara manusia ada yang melakukan kesyirikan. Ya, bahkan sebejat-bejatnya manusia, di antara manusia ada yang memiliki keyakinan tidak punya apa? Tidak punya Tuhan. Ya, berarti ada yang tidak beribadah padahal Allah inginkan. Nah, itu namanya apa? Kehendak Allah supaya manusia beribadah, itu namanya kehendak apa? Syari'iyah. Yang mungkin saja terjadi, mungkin tidak terjadi. Ya, jadi masyiah itu perlu diketahui. Kehendak Allah itu ada yang pasti terjadi dan ada yang kadang terjadi, kadang tidak terjadi.
Kalau kaitannya dengan syariah, sesuatu yang dicintai oleh Allah boleh jadi terjadi dan boleh saja tidak terjadi. Bisa dipahami ya? Jadi misalnya kemarin kita bilang Allah menginginkan iblis beriman. Iya, Allah inginkan iblis beriman. Tapi ternyata iblis beriman atau tidak? Tidak beriman. Paham ya? Berarti tidak terjadi. Paham itu? Itu tidak terjadi. Ya, Allah menginginkan ya, keimanan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terjadi karena Abu Bakar beriman, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia terbaik setelah nabinya. Ya, maka itu namanya apa? Dia adalah masyiatullah, kehendak Allah yang syariah, karena keimanan Allah mencintai. Sekaligus apa? Karena terjadi, ya namanya juga apa? Kauniyah. Paham? Syariah, kauniyah. Baik. Walihadihil hikmah ahlaqallahu man lam ya'buduhu wahdah. Ya. Oleh sebab hikmah inilah Allah membinasakan siapa yang tidak melakukan ibadah kepadanya. Maksudnya siapa yang tidak menyembah kepada Allah semata. Ya, Allah akan membinasakan siapa yang tidak menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Bahkan wa syara'a qitalahum li nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ahu, Allah mensyariatkan peperangan, memerangi. Ya, Allah memerintahkan kepada nabinya dan pengikut-pengikutnya untuk memerangi mereka yang tidak beribadah. Faminhum man ata'a wa humul aqallun. Di antara mereka, ya, di antara yang diperangi ini ada yang taat dan mereka sangat sedikit. Wa minhum man asa, dan di antara mereka ada yang bermaksiat. Wa humul aktsarun, dan itu kebanyakan. Dan itu ya, ini faedah ya, sudah merupakan sunnatullah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, bahwa pengikut kebenaran itu sedikit. Ya, yang akan mengikuti al-haq itu hanya sedikit. Sebagaimana kata Syekh di sini, jadi ketika para rasul diutus, ya, jadi kan ayatnya yang kita baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Ya, pada setiap generasi ada rasul yang diutus. Ya, tidak ada satupun umat, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya, tidak ada pun umat yang berlalu dalam kehidupan ini, manusia yang hidup, kecuali ada orang yang diutus memberi peringatan kepada mereka. Paham ini? Ada yang memberi peringatan. Walaupun ada pemberi peringatan pada setiap generasi, pada setiap waktu, pada setiap zaman, ternyata tetap yang beriman itu sedikit. Ya, kebanyakannya mereka membangkang dan tidak menerima dari dakwah yang dibawa oleh para rasul itu. Ya, makanya sangat tertipu orang yang dalam hidup ini selalu melihat kebenaran itu dalam jumlah banyak. Ya, jadi ukuran kebenaran itu tidak mesti dilihat apa? Jumlah, enggak. Ya, jangan pernah menilai, "Oh, ini yang benar, kenapa? Banyak pengikutnya. Ini yang salah, kenapa? Tidak ada orang yang mengikuti." Enggak mesti. Enggak mesti seperti itu. Bahkan ya, kadang kebalikannya. Justru yang benar itu yang sedikit, kebanyakan yang banyak itu yang salah. Kadang kebanyakan seperti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti, mentaati, mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, akan memalingkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga Allah berfirman tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sangat sedikit, hanya sekitar 83 orang atau 80 orang. Ya, padahal beliau berdakwah dimaklumi selama 950 tahun. Iya, tapi demikian,
ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Taib. Wa hadha at-tauhid huwa dinul Islam alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, inilah tauhid yang merupakan inti di dalam agama Islam. Ya, tauhid inilah yang merupakan inti dalam agama Islam, yang kata beliau la yaqbalallahu min ahadin dinan siwahu, yang Allah tidak akan menerima dari siapapun agama selain darinya, dari Islam. Ya, jadi Islam itu agama tauhid. Tauhid itu adalah Islam. Ya, tauhid itu adalah Islam, Islam itu adalah tauhid. Ya, sebagaimana sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Ya, paham ya? Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Nah, kalau di sini bahasa Syekh rahimahullah, tauhid itulah Islam yang Allah tidak akan menerima dari siapapun agama selainnya. Ya, makanya sangat kontradiksi sekali kalau dikatakan semua agama itu disamakan. Ya, sementara orang yang beragama, memeluk agama itu, dia memiliki keyakinan masing-masing. Ya, agama misalnya Nasara yang sekarang misalnya diakui di Indonesia. Orang-orang Nasara mengakui tentang apa? Trinitas. Ya. Tentang anak Tuhan. Itu keyakinan mereka. Bagaimana mungkin mau disamakan tentang apa? Agama Islam. Yang keyakinan kita adalah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu keyakinan umat Islam. Ya, belum lagi lakum dinukum waliyadin. Ya. Tahu-taunya orang yang mungkin tidak baca ayat ini dia bilang apa? Semua agama sama. Tidak ada seperti itu. Baik, makanya kata Syekh di sini, wa hadza tauhid huwa dinul Islam. Tauhid inilah yang merupakan agama Islam, alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu, yang Allah tidak akan menerima agama dari siapapun selain darinya. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, tauhid. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama selain dari Islam maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nantinya dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata beliau, tak seorang pun dari kalangan umat ini, ya, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasara, yang dia mendengar aku diutus kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dipastikan dia sebagai penghuni neraka. Jelas ya? Dan itu ayat-ayat kita hafal semua. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ya toh, di Al-Bayyinah. Ya, makanya Al-Bayyinah nama surahnya apa? Al-Bayyinah. Saking jelasnya itu ayat-ayat hukum-hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya itu tadi. Sesungguhnya ahlul kitab, orang-orang musyrikin. Ya. Apa lanjutannya? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama, berada dalam neraka jahanam, khalidina fiha abadan. Nah, itu dihafal. Itu keyakinan bahwa siapa yang mencari agama selain dari Islam, iya, maka tidak akan pernah diterima. Jelas ya? Makanya kalau ada orang atau ada dari kalangan tokoh agama apalagi mengaku Islam kemudian dia bilang semua agama sama, nah ini masalah memang. Itu namanya orang yang terkena syubhat, atau mungkin dia tidak baca ayat-ayat Al-Quran. Taib. Dan itu juga menunjukkan kepada kita pentingnya belajar tauhid. Kemudian kata Syekh di sini, kama qala, jadi saya ulangi, tauhid adalah Islam
yang Allah tidak akan menerima siapapun kecuali dari agama Islam ini. Kama qala Al-Karim Ibnul Karim Yusuf alaihi salam, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah wa hadha huwa ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa amara ar-rusula ay yuqimuhu kama qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Baik. Sebagaimana perkataan Al-Karim Ibnul Karim. Ini perhatikan, dikatakan Al-Karim, yang mulia, ya, anaknya mulia. Jadi maksudnya di sini Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu ayahnya, kakeknya, apa di atasnya kakek? Apa di atasnya kakek? Ayahnya, kakeknya, di atas kakek apa? Buyut ya? Buyut. Hah? Cicit itu cucu. Ya, buyut. Jadi Nabi Yusuf itu dikatakan di sini Al-Karim Ibnul Karim. Ya, Al-Karim, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ibnul Karim, siapa ayahnya? Yakub. Ibnul Karim, siapa ayahnya Yakub? Ishak. Paham? Ibnul Karim, siapa ayahnya Ishak? Ibrahim alaihissalam. Semuanya nabi. Ya, dan ini penamaan Al-Karim Ibnul Karim ini datang ya dalam riwayat, disebutkan dari riwayat secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi Yusuf Ibnul Karim yaitu Yakub, Ibnul Karim itu Ishak, Ibnul Karim yaitu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan ayahnya, kakeknya dan buyutnya di atasnya semuanya adalah para nabi, ya, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan, ya, tidaklah mereka beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, ini perintah untuk bertauhid. Wa hadha huwa ad-dinu alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu. Ya. Inilah agama inilah yang dengannya Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa amara ar-rusula ay yuqimuhu, dan Allah memerintahkan para rasul untuk menegakkannya. Ya, untuk menegakkan agama, untuk menegakkan tauhid. Jadi bayangkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, menyayangi makhluk ini. Iya, diutus kepada setiap umat rasul. Ya, diturunkan kepadanya kitab. Dan ternyata rasul yang diutus ini mereka menerangkan dari isi kitab itu. Jadi memang betul, tidak ada alasan manusia di hadapan Allah kenapa saya disiksa. Ya. Tidak ada hidayah yang sampai kepada aku. Semua orang berhak mendapatkan apa? Hidayah. Jadi kemarin sudah kita sebutkan, hidayah ada dua, ada hidayatul taufik dan ada hidayatul dalalah, ditunjuki. Ya. Hidayah ditunjuki itu telah sampai semua kepada manusia. Ya, semua orang ya mendengarkan hidayah. Ya, semua orang apa? Berhak mendapat hidayah. Dia dengarkan petua-petua, diturunkan kitab Al-Quran, diutus kepadanya Rasul. Rasul ini menerangkan dari isi kitab lengkap. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa amma thamuda fahadainahu. Ya, adapun kaum Thamud kami beri hidayah kepada mereka. Iya, kaum Ad ya, apa kaum Thamud. Ya, adapun kaum Thamud kami beri hidayah kepada mereka. Ya, diutus kepadanya Nabi Saleh. Ya, fastahabbul ama 'alal huda, tapi mereka lebih mencintai kebutaan daripada petunjuk, daripada hidayah.
Ya, jadi kadang seperti itu manusia. Ya, kadang hidayah itu ada di tengah-tengah mereka. Bahkan sebagian manusia ya bertetangga dengan hidayah. Ya. Saya bilang bertetangga dengan hidayah, kadang majelis-majelis ilmu itu ada di dekat dia, tapi dia tidak mau terima. Iya, makanya dalam Al-Quran kata Allah, iya, fastahabbul ama 'alal huda. Di antara manusia, iya, ada yang lebih mencintai kebutaan daripada apa? Daripada hidayah. Ada yang lebih mencintai kebutaan daripada hidayah. Itu kan kembali ke pilihan apa namanya? Makhluk. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Baik. Jadi subhanallah, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Bahkan Allah memerintahkan para rasul ini untuk menyampaikan dari petunjuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, syara'a lakum minad dini, Allah syariatkan kepada kalian dari agama ini, ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan kepada dan demikian pula kami wahyukan kepada engkau Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, sebagaimana kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa wa Isa. Ya, apa wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ini? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Ya, supaya mereka menegakkan agama dan jangan kalian ya bercerai-berai, bertikai di dalamnya. Ya, bercerai-berai, jangan bertikai di dalamnya. An aqimuddin. Ya, sebagai orang yang menegakkan agama. Ya, makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan, ya, tidak ada kegiatan atau pekerjaan yang terbaik melebihi daripada pekerjaannya para nabi dan rasul, yaitu menyebarkan agama. Ya, ini tugas nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Makanya para ulama, kenapa mereka di antara hamba-hamba Allah yang terbaik? Ya, karena mereka adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, makanya kemarin kita sebutkan di 2 pertemuan lalu, ya. Ya, tentang muqaddimah kita di Kitabut Tauhid, kita dalam hidup ini harus punya andil dalam agama ini, harus punya andil. Ya, jadi tidak mesti orang punya andil dalam agama itu harus dia bisa berceramah, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Ada orang subhanallah, dia mungkin tidak bisa, tidak pernah tampil, tidak pernah kelihatan, tapi dengan hartanya dia berkorban untuk agama. Ada orang begitu. Ya, ada orang dengan pikirannya dia punya andil besar dalam agama. Ya, intinya apa? Harus ada andil, walaupun apa saja, di dalam penyebaran, di dalam tenaga, di dalam pikiran, di dalam harta, di dalam lisan. Iya, ide itu kan namanya, intinya jangan keluar dari apa? An aqimuddin. Ya, sebagai penegak agama. Ya, yang melanjutkan warisan para nabi ini. Sebab ini adalah pekerjaan yang termulia. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya ada di antara ikhwan, ada di antara antum pengurus dakwah, ya, jangan bersedih, oh kodong, apa kerjamu ngurus dakwah? Ih, kasihan nah, ngurus dakwah. Pekerjaan mulia itu para nabi dan rasul. Ya, apa kerjamu? Guru ngaji. Pekerjaan mulia itu guru ngaji. Apa pekerjaanmu? Imam masjid. Pekerjaan mulia itu. Iya, an aqimuddin. Iya, punya andil dalam agama, walaupun sedikit. Iya. Kalau kita tidak punya andil ikut dalam agama ini, paling tidak jangan benci orang-orang yang apa? Terlibat di dalam andil menegakkan agama. Iya, jelas ya. Jadi kalau tidak bisa menjadi relawan dalam panitia, paling tidak benci dengan apa? Dengan agama. Iya. Masalahnya kalau kita benci, ini masalah.
Itu betul firman Allah, fastahabbul ama 'alal huda. Berarti ada orang yang dia lebih menyenangi kebutaan daripada petunjuk. Taib, demikian. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa qala li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innama umirtu an na'budallaha wa la usyrika bi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah an a'budallah, untuk beribadah hanya kepada Allah, wala usyrika bih, dan tidak mempersekutukannya, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, hanya kepadanya aku menyeru dan kembali. Fa amarahu ay ya'buduhu wahdahu wa an yad'u al ummata ila dhalik. Allah memerintahkan nabinya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan mengajak umat kepada peribadahan itu. Wal Qur'anu kulluhu fi hadha tauhid. Dan Al-Quran ini seluruhnya adalah tauhid. Wa bayanuhu wa jazauhu, penjelasannya, bahagian-bahagiannya. Warraddu ala man jahadahu, dan Al-Quran ini membantah siapa yang menolaknya, menolak tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya itu. Jadi lihat, Islam ini, petunjuk ini, Allah katakan nur. Allah katakan apa? Nur, cahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Para ulama tafsir menjelaskan, petunjuk disebutkan atau Al-Quran dan Sunnah ini disebut sebagai nur, cahaya, karena sesuatu yang terang, jelas, tidak ada keraguan, tidak ada abu-abu di dalamnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya apa? Laqad tarattukum 'alal mithlil bayda. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Saking putihnya ini petunjuk, kata Nabi, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Bayangkan, malamnya, kata Nabi SAW, sama dengan siangnya. Saking terangnya itu apa? Petunjuk. Kalau ayat ini mengatakan apa? Nur, cahaya. Kita tahu cahaya. Cahaya itu sesuatu yang terang, menyinari, terlihat oleh semua orang. Kalau Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, saya tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, terang, malamnya sama dengan siangnya. Saking terangnya, kata Nabi SAW, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari sesuatu yang terang ini kecuali pasti binasa. Itu sudah ketentuan, siapa yang berpaling pasti binasa. Siapa yang tidak menerima petunjuk ini pasti binasa. Dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, pasti baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nantinya dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, wa kitabum mubin, kitab yang jelas. Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Di awal kita baca, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk bagi siapa yang mengikuti ridhonya, mengikuti jalan keselamatan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya atas izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan mereka ditunjuki kepada jalan yang lurus. Taib.
Wa fi hadits Mu'adz alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Demikian pula dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahihun qala qultu ya Rasulullah. Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar." Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Iya. Ini penjelasannya bahwa agama itu sesuatu yang terang, jelas. Faqal sa'alta an azim, kata Nabi SAW. Jadi Mu'adz ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan ya yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka." Kata Nabi SAW, "Sa'alta an azimin." Engkau wahai Mu'adz bertanya tentang perkara besar. Ya, betul ya, perkara besar. Ya, Mu'adz bertanya tentang masuk surga dan jauh dari neraka. Ini pertanyaan berat. Kata Nabi SAW, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi." Sesungguhnya betul-betul dimudahkan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan atasnya. Taib. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang jalan-jalan yang menuju ke surga. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan siapapun. Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata. Tegakkan salat, bayar zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Kemudian menyebutkan haji. Tsumma qala, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirratu sanamihi." Maka beritakan kepadamu Mu'adz tentang inti dari segala urusan. Iya, tiangnya dan wa dhirratu sanamihi, yaitu ubung-ubungnya, intinya. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'adz, "Iya ya Rasulullah." Qala ra'sul amri al-Islam. Inti dari urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Jadi tiang agama itu adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan ubun-ubungnya, intinya adalah jihad fi sabilillah. Jadi perhatikan di sini ya. Dikatakan ra'sul amri al-Islam. Iya. Jadi Islam itu sebagaimana disebutkannya dalam hadis dalam Bukhari Muslim. Jadi Islam itu diibaratkan bagaikan bangunan. Ya, Islam itu diibaratkan bagaikan bangunan. Ya. Pondasinya itulah kalimat tauhid. Ya, itulah yang kita ikrar setiap muslim dan muslimah, ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu ikrar, itu tauhid, pondasi. Ya. Namanya bangunan, di atas pondasi ada namanya apa? Tiang. Ya, tiangnya itu salat. Ya, tiangnya itu apa? Tiang agama itu salat. Nah, di atas itu baru bercabang dari syariat-syariat Islam. Ya, jelas ya? Taib. Makanya kalau ada orang Islam tapi tidak salat, nah itu bagaimana itu? Iya tak? Islam tapi tidak salat, itu bagaimana itu? Iya. Ya, berarti bukan bangunan. Karena salat itu adalah apa? Tiang agama. Iya, salat itu adalah tiang agama. Kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak salat, berarti bagaimana? Tidak ada tiangnya. Berarti tidak ada apanya? Tidak ada bangunannya. Iya, tidak ada bangunannya. Taib. Cuma yang ingin ditekankan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, kata beliau, "Fadalla ala anna al-Islam huwa tauhid." Ini semua menunjukkan bahwa Islam itu adalah tauhid. Ya, sekali lagi, Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Ya, makanya tauhid ini adalah pelajaran yang harus dipelajari. Wal faraidu min huquqihi. Adapun kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam itu dari hak-haknya. Wa qad ajma'al fuqaha ala anna al-Islam syartul li sihhati sholati wa ghairiha min al-amal. Sepakat para fuqaha, fuqaha maksudnya para ulama. Sepakat para ulama bahwa keislaman itu adalah syarat sahnya salat, syarat sahnya ya selainnya dari amalan-amalan. Perhatikan penafsiran Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Perhatikan ya, jadi beliau setelah menyebutkan dalil-dalil dalam ayat Al-Qur'an,
setelah beliau menjelaskan tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesimpulannya Islam itu adalah tauhid. Paham ya? Dan tauhid itu adalah apa? Islam. Nah, sekarang beliau mau pahamkan kepada kita bahwasanya kalau Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Nah, beliau nukil sepakat para ulama bahwa keislaman itu adalah syarat syahnya ibadah. Paham? Bahasanya begini. Berarti kalau begitu sepakat para ulama bahwa tauhid itu adalah syarat syahnya apa? Amalan-amalan yang kita kerjakan. Di sini contohkan salat dan selainnya dari amalan-amalan. Jadi tidak akan syah ibadah salatnya orang, sedekahnya, semua ibadah-ibadah yang dikerjakan yang ada dalam Islam tidak akan menjadi benar kecuali dengan apa? Tauhid. Ya, makanya Syekh Abdurrahman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Qawaidul Arba di muqaddimah beliau menyebutkan bahwa tauhid ini bagaikan apa? Thaharah di salat. Beliau perumpamakan begitu. Ya, kama apa namanya? Di Qawaidul Arba disebutkan bahwa tauhid adalah syarat syahnya amalan sebagaimana thaharah syarat sahnya apa? Salat. Paham? Sebagaimana kita yakin kalau ada orang dia salat tanpa berwudu tidak akan diterima salatnya walaupun salat seumur hidup, seperti itu juga dalam apa? Orang yang melakukan amalan tapi tidak bertauhid. Paham? Orang yang bertauhid, orang yang tidak bertauhid bagaimanapun banyaknya amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya pelaku kesyirikan. Ya, pelaku syirik itu bagaimanapun banyaknya amalannya dia tidak apa? Dia tidak akan diterima amalannya kalau dia tidak bertobat. Ya, kalau dia tidak bertobat. Taib, karena tauhid adalah syarat syahnya dari semua amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Ya, makanya pembatal amalan yang paling dahsyat ini kesyirikan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan maka pasti akan terhapus seluruh amalan-amalan mereka. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, ini nabinya yang diancam, seandainya engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad maka akan terhapus seluruh amalan-amalanmu dan pasti engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jelas ya. Ini menunjukkan apa? Mengerikannya, menjijikkannya dari perkara kesyirikan ini. Ya, hanya para ulama silam pendapat. Ya, sebagaimana yang pernah saya jelaskan tentang orang yang bertobat dari kesyirikan. Ya, apakah dia kembali pahalanya atau tidak? Ini lihat silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bisa kembali dan ada yang mengatakan dia mulai beramal dari nol. Paham ya? Jadi subhanallah kalau ada orang, kalau pendapat Imam Malik seperti itu, beliau mengatakan dia beramal dari nol. Ya, kalau seandainya ada orang dia misalnya beramal 40 tahun, setelah itu dia melakukan kesyirikan 1 hari, besoknya dia taubat, 1 hari dia lakukan kesyirikan, berarti amalannya yang 40 tahun yang lalu terhapus semua. Tapi dia bertobat, iya, dia mulai lagi nol beramal. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Artinya dia bertobat dari syirik, itu artinya apa? Iya, lembaran baru lagi. Iya, baru lagi beramal. Jelas ya? Itu menunjukkan betapa mengerikannya syirik. Walaupun pendapat itu diselisih oleh muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ya, selama orang jujur dalam tobatnya, betul-betul dia bertekad tidak akan mengulangi dari perbuatan syiriknya, maka diharapkan pahala-pahala yang telah dia kerjakan dahulunya bisa apa? Bisa kembali. Ya, bisa kembali. Tapi ala kulli ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan ya harus seseorang berhati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai dia terjatuh ke dalam masalah kesyirikan. Ya, bagaimana supaya orang bisa terhindar dari syirik ini? Ya, tentunya belajar. Tentunya dia belajar. Baik, cukup dulu. Sedikit lagi. Kemudian kata beliau di sini, wa huwa muqtada asy-syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan
Rasulullah. Dan inilah, jadi kata beliau, sepakat para ulama bahwa Islam adalah syarat sahnya salat dan selainnya dari amalan-amalan. Sementara Islam ini itulah konsekuensi dari syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Famakna syahadati an la ilaha illallah nafyu syirki wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu wal imani bir rasul wa ta'atihi. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu menafikan kesyirikan dan berlepas diri darinya dan orang-orang yang melakukannya. Berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Ini penting ya. Orang berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Ya, ada orang merasa dirinya tidak melakukan kesyirikan, tapi dia ikut-ikut atau dia bela orang-orang yang apa? Melakukan kesyirikan. Tidak boleh. Wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wal imanu bir rasul wa ta'atihi, beriman kepada Rasul dan taat kepadanya. Taib, selesai ayat yang kedua. Insyaallah taala kita akan masuk di ayat yang ketiga. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Taib, wallahu alam, cukup dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.